Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Kusuma dengan NPM 23082600074 Blok Neurologi. Di sini saya akan membacakan kasus dengan judul epilepsi. Nah, kita akan masuk ke etiologinya terlebih dahulu. Di sini epilepsi ada yang disebabkan oleh struktural, genetik, infeksius, metabolik, dan imunologi, dan juga ada yang tidak diketahui. Dari epilepsi struktural, kita bisa menemukan adanya stroke, tumor otak, cedera kepala traumatik, malformasi kortikal, dan sklerosis hipokampus. Kemudian untuk epilepsi genetik, dia ada epilepsi idiopatik umum dan channelopathies. Yang ketiga itu ada epilepsi infeksius, yang dimana ada neurocysticercosis, kemudian ada encephalitis virus, tuberkulosis SSP, dan toxoplasmosis. Lalu ada epilepsi metabolik, itu ada hipoglikemi, hiponatremia, hipokalsemia, uremia, dan gangguan hati berat. Lalu ada epilepsi imunologis, yang dimana ada autoimun encephaliti dan juga limbic encephaliti. Dan yang terakhir yang tidak diketahui meskipun evaluasinya lengkap. Untuk epidemiologinya itu ada prevalensi epilepsi global kurang lebih 0,5 sampai 1% di populasinya. Lalu insidensi lebih tinggi pada anak-anak dan juga lansia. Sekitar 80% penderita epilepsi hidup di negara yang berkembang. Contohnya seperti Indonesia, epilepsi masih sering underdiagnosis, stigma sosial yang tinggi. Lalu untuk patofisiologinya, terjadi akibat ketidakseimbangan aktivitas listrik neuron otak. Mekanisme utamanya dimulai dari hipereksitabilitas neuron, yang dimana sinkronisasi abnormal neuron yang menyebabkan kegagalan mekanisme inhibisi atau disebut GABA, yang dimana terjadinya peningkatan neurotransmitter ekstatorik atau glutamat. Proses selulernya itu adanya gangguan kanal ion yaitu natrium, kalium, dan Ca2 positif. Kemudian yang akan disusul disfungsi sinaps dan perubahan jaringan neuron. Oke, kemudian masuk ke pengobatan, yang dimana ada terapi. Kita bisa kasih valproat, carbamazepine, pentoin, levetiracetam, lamotrigin. Kemudian pemilihannya itu kita bisa berdasarkan jenis kejang, usia, komorbid, dan kehamilan. Sedangkan untuk terapi non farmakologi itu ada bedah epilepsi, diet ketogenik, vagus nerve stimulation atau VNS, dan penanganan kejang akut itu ada benzodiazepin. Kemudian ada status epilepsi itu emergensi medis. Lanjut kita ke prognosanya itu akan dipengaruhi oleh etiologi, respon terhadap terapi, usia onset, kepatuhan pasien. Untuk prognosis baiknya itu yang dimana epilepsi idiopatik, sedangkan prognosis buruknya itu epilepsi simptomatik struktural dan epilepsi refraktor. Nah, untuk komplikasinya itu ada cedera fisik yang dimana jatuh dan juga trauma kepala. Lalu ada status epileptikus, gangguan kognitif, gangguan psikososial, depresi dan kecemasan, dan juga sudden expected death in epilepsy. Lalu kemudian ada pencegahan dan edukasi, yang dimana pencegahannya itu cedera kepala, imunisasi meningitis encephalitis, penanganan inspeksi SSP, kontrol penyakit metabolik. Untuk edukasi pasien itu ada kepatuhan minum obat, hindari pencetus seperti kurang tidur, alkohol, lalu utamakan keselamatan saat mengemudi, berenang, dan edukasi keluarga tentang pertolongan pertama saat terjadinya kejang. Baik, ini merupakan referensi yang saya dapatkan untuk membuat mind map ini. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Terima kasih setelah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.